ngasih tips gimana sih cara aku jago presentasi. Nah, presentasi mungkin jadi momok yang menakutkan bagi kalian, tapi ketika aku ketemu sama presentasi itu menjadi hal yang menyenangkan buat aku, karena aku bisa engage sama audience ataupun sama teman-teman aku yang ada di Zoom ataupun Google Meet. Mungkin teman-teman di sini ada kesulitan gimana sih cara bikin presentasi yang berkesan, gimana audience bisa engage sama kalian. Oke. Tips yang pertama, gunakan kutipan. Oke, jadi misalkan ketika kalian bikin PowerPoint, coba deh usahakan gunakan kutipan nih. Misalkan mungkin kalian membahas soal marketing, oke, jadi siapa sih role model yang udah sukses di marketing tersebut, dan kalian bisa nih ngambil kutipan satu kalimat ataupun dua kalimat, yaitu itu gunanya supaya ternyata ada nih role model yang sukses di bidang marketing. Tips yang kedua, gunakan pertanyaan. Jadi misalkan nih teman-teman mau engage sama audience kalian, kalian bisa menggunakan pertanyaan. Jadi misalkan katakanlah kalian presentasi mata kuliah bisnis nih. Nah, jadi kalian bikin pertanyaan soal bisnis. Let's say, menurut opini teman-teman, definisi bisnis sukses itu seperti apa sih? Opini nggak ada yang salah yang benar ya. Gitu. Saya membutuhkan 2 partisipan, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Untuk teman-teman yang ingin menjawab, bisa unmute mic-nya dan juga sebutkan nama dan NPM. Nah, itu yang biasanya aku lakuin nih teman-teman ketika ada presentasi. Lalu tips yang ketiga, paham sama materinya. Oke, kamu sebagai pembawa materi nih, ataupun sebagai guru ataupun dosen ya, yang membawakan presentasi tersebut, berarti harus paham dengan materi yang kamu sampaikan. Maksudnya antara kamu gak harus mulai dari materi A ke C, tapi kamu bisa mulai dari materi A, B, C. Oke. Kalau misalkan kamu materi A-nya lupa, kamu bisa lanjut ke materi C. Yang penting korelasi dari materi ini kamu dapat, dan kamu harus paham sama materinya. Itu poin yang paling penting, karena orang itu lebih suka juga ketika kalian menyampaikan sebuah materi, kalian bisa menceritakan nih, ada storytellingnya di sana, storytelling tentang sebuah cerita dari siapapun itu yang kalian kenal dekat, ataupun dari role model ataupun pembisnis hebat. Nah, kalian bisa elaborate itu kayak gitu. Yang keempat, kenalin audiens kalian. Jadi penting banget ketika kalian presentasi, kalian harus tahu banget audiens kalian. Apakah audiens kalian itu anak muda, milenial dan Gen Z sama kayak aku, ataupun ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, udah pasti beda dong cara buat ngomongnya nih, buat ngepresentasiin sebuah materinya itu. Apakah ketika kita sama temen, ketika sama yang milenial dan Gen Z, kita bakal pakai aku, gue, kamu, saya, kayak itu. Tapi ketika kita mempresentasikan sesuatu nih, mempresentasikan materi kepada orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih tua daripada kita, udah pasti kita lebih formal dong bahasanya. Yes, formal. Bahasanya itu pakai saya, kami, kita. Nah, jadi itu penting banget. Yang kelima, jangan gugup. Oke, pasti aku tahu. Dan yang terakhir, body language di dalam presentasi. Jadi body language itu penting banget di presentasi, apalagi ketika offline dan juga online. Tetap mengutamakan body language ketika kalian mungkin online, usahakan on cam, dan juga setiap orang itu punya body language. Usahakan untuk eye contact sama audiens kalian, kayak gini nih. Oke. Nah, face to face gitu, supaya mereka lebih deket nih lagi sama kalian. Itu gunanya body language, eye contact. Habis itu gimana cara kalian buat mainin tangan itu. Nah, itu bakal kelihatan banget ketika presentasi, baik online ataupun offline. Usahakan juga untuk
fokus ke audiens, jangan fokus ke hal lainnya. Mungkin segitu aja tips dari aku. Terima kasih atas waktunya.